publik kita tidak pernah ada. Pelecehan seksual seringkali jadi satu hal yang terbiasa dinormalisasi. Bukan karena masalahnya tidak penting, namun kita yang tidak juga sadar bahwa kasus ini sudah cukup genting. Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki. Akan tetapi, fakta tersebut tidak dapat menafikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki, khususnya anak laki-laki. Kekerasan seksual terhadap laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius. 27.589 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2022 yang terhitung jelas oleh Simfoni PPA dengan korban laki-laki sebanyak 4.634 dan korban perempuan sebanyak 25.050. Pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual hingga saat ini masih dirasa sempit. Tidak hanya korban laki-laki, korban perempuan pun masih disalahkan dan mendapat stigma negatif walaupun sudah berstatus menjadi korban. Kalau biasanya korban perempuan selalu dikaitkan dengan gaya berpakaian yang mengundang nafsu, sedangkan laki-laki dihadapkan dengan konteks maskulinitas. Pada realitasnya, selain perempuan, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Baik laki-laki, anak-anak, atau transgender yang menjadi korban dari tindakan pelecehan seksual tentu mengalami dampak yang sama seperti korban lainnya. Mayoritas korban mengalami trauma berat, bahkan ada yang sampai melakukan percobaan bunuh diri. Komnas Perempuan seharusnya bisa membuka mata kita bahwa kekerasan dan pelecehan seksual bukan masalah biasa. Tapi kita sebagai bystander seringkali sengaja bungkam dan menyalahkan korban jadi suatu kebiasaan. Lagi-lagi kekerasan seksual masih dianggap sebagai candaan. Kita tidak sadar bahwa sekecil apapun atau apapun bentuknya, kejahatan tetap kejahatan. Angka demi angka padahal sudah terhitung jelas, namun respon kita masih saja bias. Masalah krusial datang dari yang disepelekan. Sudah saatnya kita sadar, mulai dari hal kecil. Sadari tingkahmu, kejahatan tetap kejahatan.